Waktu saya berikan kepada Bang Kensi. Saya persilakan Bang Kensi untuk waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat, tetap memotivasi dan termotivasi. Teman-teman, kita hadir lagi di Zoom Academy Power Team Indonesia. Kali ini kami akan menyampaikan materi untuk penunjang pemahaman secara pembisnis online. Teman-teman harus memahami dari segala sisi, aspek-aspek yang mendukung dalam bisnis online itu harus dipahami. Kami berprinsip akan meluncurkan akademi bertahap, baik itu tentang motivasi, strategi, psikologi, strategi pengembangan, teknologi blockchain, matrix sistem, dan hal-hal lain seperti produk NFT, cryptocurrency, platform staking, platform NFT, dan platform metaverse. Kita akan mendapatkan akademi itu semua secara bertahap, dan pastinya semakin lama kita berproses, akan semakin kita kendalikan bisnis ini. Bisnis ini adalah bisnis yang luar biasa. Penerapan komitmen dan konsisten hanya bisa di bisnis yang terdesentralisasi. Terdesentralisasi adalah kebebasan, dan ini adalah bisnis independen. Independen business owner. Semua orang yang terlibat di dalam pengembangan bisnis ini, dia adalah ownernya untuk bisnisnya masing-masing. Kita bangun bersama-sama. Bisnis ini akan besar, karena kita melihat fenomena yang luar biasa, sebuah penemuan baru di era digital blockchain, yang mana penemuan strategi pemasaran atau sistem pemasaran baru yang merupakan generasi network berikutnya yang dikembangkan oleh Lado Oktanikov dan ditemukan oleh Lado Oktanikov. Pola pengembangan ini cukup berbeda, pemasaran matrix sistem dengan sistemnya, kemudian produk NFT dengan NFT yang unik, kemudian pola pengembangan atau cryptocurrency-nya dengan menggunakan IDO dan listing di DEX setelah ekosistem sempurna. Ini menarik, ini adalah sebuah hal yang harus kita tunggu. Kita tidak bisa melewatkan kesempatan baik ini, karena bisnis ini cukup kuat secara ketahanan sistem dan teknologi. Oke teman-teman, mungkin di Zoom malam ini ada beberapa orang yang mungkin belum kenal, salam kenal. Saya Kenzi dari Batam, dan saya ucapkan terima kasih telah hadir di Zoom malam ini. Dan ketika space Zoom ini penuh, kami juga menyediakan fasilitas untuk akses live streaming di YouTube. Live streaming YouTube juga kami monitoring untuk tanya jawab. Untuk teman-teman yang menanyakan tentang matrix sistem, bisa atau untuk menganalisa matrix sistem matriknya masing-masing, bisa mengirimkan address walletnya ke kami. Kami akan cek dan kita akan tayangkan dan jelaskan. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi yang berhubungan dengan pemahaman YouTube. Ini penting karena pada prinsipnya YouTube itu adalah sumber informasi. YouTube itu adalah sumber uang. YouTube adalah sumber kita untuk berkreativitas. Nah, di dalam pengembangan Metaverse, teman-teman bisa memanfaatkan YouTube dari sisi menyampaikan informasi atau materi, dari sisi bahkan teman-teman bisa memanfaatkan komunitas Metaverse untuk monetis iklan dan mendapatkan uang. Dan bukan hanya itu lagi, teman-teman bisa memanfaatkan komunitas besar ini dengan materi-materi yang baik untuk pengembangan YouTube, yang mana subscribe-nya akan teman-teman dapatkan dari orang-orang yang ada di Metaverse secara maksimal. Itu yang hal yang baiknya, yang positifnya, manfaatkan Metaverse untuk hal-hal yang baik. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi dan saya akan luncurkan slide. Oke, saya akan setting. Oke, monitor Pak Deris. Siap. Oke ya. Oke, selamat datang di Metaverse Power Team Academy. Di sini tema malam ini adalah fenomena review YouTube, ya. Fenomena review YouTuber yang mencari makan dari boomingnya Metaverse. Ini kita harus pahami. Oke, di sini pasti ada tujuannya. Teman-teman bisa melihat tujuannya. Tujuan akademi ini adalah memahami tujuan YouTuber dan mengenal apa itu monetis iklan, subscribe, yang mana itu adalah tujuannya untuk kepentingan individu. Kemudian, teman-teman perlu saya ingatkan lagi, Power Team telah banyak meluncurkan akademi, ya, teknologi, mindset, strategi pengembangan, dan hal-hal lain.
Oke, teman-teman bisa mengakses di YouTube channel Power Team Indonesia untuk pemahaman maksimal pengembangan bisnis Metaverse untuk seumur hidup. Teman-teman, di sini saya akan menyampaikan 2 jenis YouTuber, ya. YouTuber itu terbagi 2, YouTuber positif dan YouTuber negatif. YouTuber positif, kreativitasnya tanpa batas, dengan skill dan wawasan luas untuk edukasi dan memberi manfaat kepada orang lain. Satu lagi, YouTuber negatif, tidak ada skill dan hanya copy dari sumber tanpa tahu informasi yang sebenarnya. Teman-teman harus membedakan antara ini, ya, mana yang positif dan mana yang negatif. Kita lanjut. Tujuan YouTuber itu ada 2. Pertama adalah uang, kemudian yang kedua adalah manfaat. Kita bahas satu. Ketika tujuannya adalah uang yang pertama, maka konten dari dia mengambil konten dari sumber lain. Oke. Sumber lain itu maksudnya dia mencari suatu berita yang menarik atau suatu bisnis yang lagi booming dan dia akan review. Karena faktor orang Indonesia pada prinsipnya menyukai hal-hal negatif, biasanya hal negatif yang dibahas ketika dia tidak terjun dalam bisnis tersebut. Ketika uang tujuannya, maka YouTuber tersebut pastinya tidak ada skill, itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, tidak ada kerjaan dan berharap dapat uang cepat dengan mereview sesuatu yang tidak sesuai dengan pemahamannya. Nah, biasanya orang-orang seperti itu banyak sekali kita temukan di YouTube karena faktor kekurangan uang bisa jadi, atau mungkin tidak dapat kerjaan, atau mungkin untuk sementara karena tidak ada skill sehingga dia mencoba keberuntungannya di YouTube dengan berharap mendapatkan uang cepat. Kemudian yang keempat, ketika YouTuber tujuannya adalah uang semata, itu terlihat kaku dalam menyampaikan sesuatu atau membahas sesuatu. Dan dia akan membaca tag, itu yang terpenting. Kemudian yang kelimanya, tidak bijak dalam merespon pendapat di kolom komentar. Biasanya seperti itu. Itu adalah ciri-cirinya ketika YouTuber itu hanya membutuhkan uang tapi tidak menyampaikan manfaat sesuai dengan wawasannya. Nah, kemudian yang keduanya itu adalah tujuannya manfaat. Nah, ini menarik. Ketika kita menemukan YouTuber yang mana tujuannya hanyalah manfaat didahulukan, maka pertama, dia akan berbagi informasi yang sangat bermanfaat dan membantu orang banyak. Yang kedua, dia akan menjadi YouTuber, ya, YouTube sebagai media berekspresi menyampaikan skillnya, ya, atau pengetahuannya dan wawasannya untuk manfaat orang banyak. Kemudian dia akan menjadi terkenal, pastinya dia akan menjadi dikenal banyak orang. Kemudian ketika dia dikenal banyak orang, maka akan muncul endorse, iklan, dan macam-macam yang akan mendapatkan manfaat dari media promosi juga. Kemudian dia akan mendapatkan gaji pada akhirnya dan penghasilan monetis dari YouTube berupa dolar. Nah, akhirnya orang-orang yang menyampaikan atau mengembangkan YouTubernya dengan manfaat pada umumnya, maka dia akan menjadi sangat baik dan akan banyak subscribe-nya dan menghasilkan banyak uang. Nah, jadi teman-teman di sini jelas kita bisa memilah mana YouTuber yang bisa kita ikutin dan yang kita tidak respon seperti itu. Nah, di sini saya mengambil contoh YouTuber positif. Ada salah satu channel yang pastinya ada centangnya, sudah terverifikasi. Saya ambil contoh di sini, Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier ini sangat banyak manfaatnya. Dia juga memotivasi orang supaya hidup positif, dan dia juga mengundang beberapa orang yang terkenal untuk tanya jawab. Dan ini menarik karena dia selalu memberikan manfaat dan pemahamannya dari sisi wawasan dan hal-hal lain. Kemudian ada juga contohnya Adi Hidayat Official. Dia sesuai pemahamannya, wawasannya menyampaikan tentang agama yang pastinya akan bermanfaat untuk orang banyak. Dan YouTube-nya juga sudah terverifikasi yang itu bisa di-follow. Kemudian ada juga yang orang biasa yang tidak mempunyai skill secara wawasan, kemudian dia juga bukan artis seperti Deddy Corbuzier sebelumnya,
yaitu gudang tutorial misalnya. Dia berkreativitas bagaimana bisa membantu orang dengan cara menyampaikan banyak tutorial. Dia tidak sembarang membuat tutorial, dia harus melakukan sendiri dan membeli produk-produk yang seharusnya dia tidak miliki. Yang mana tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi, memberi petunjuk kepada orang-orang agar bermanfaat. Dan pada akhirnya mereka-mereka inilah yang sukses dan mereka inilah yang disenangi. Dan beberapa kasus yang terjadi, YouTuber-YouTuber seperti ini akan mendapatkan endorse, akan ditemukan oleh beberapa perusahaan untuk menyampaikan informasi produk yang mana statusnya adalah iklan. Artinya dia akan mendapatkan banyak income, double income. Selain dari monetis, dia juga akan mendapatkan income langsung dari iklan yang ditampilkan di videonya. Nah, ini yang terbiasa kita lihat ya, beberapa orang negatif biasanya di sini saya sampaikan contoh YouTuber negatif ya. Di sini ada namanya Anggi, subscribe-nya 17.000 dan tidak terverifikasi akunnya. Dia hanya mereview ya banyak bisnis yang mana sumber informasi yang dia dapat itu dari orang lain atau sumber ketiga. Dan dia tidak pernah melihat historical. Dan dia tidak tahu yang sebenarnya. Yang terpenting, apa yang dia sampaikan itu adalah hal negatif, yang mana pastinya orang yang melihat ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai wawasan, orang-orang yang tidak mempunyai pemahaman dalam hal apa yang dibahas. Nah, inilah salah satu YouTuber yang seharusnya tidak kita ikutin. Dan orang-orang seperti ini dipastikan tidak akan menghasilkan banyak uang di YouTube yang tidak akan pernah sukses. Oke. Kemudian ada namanya Taja Teja, ya, Chandra Teja. Nah, ini adalah salah satu YouTuber juga, yang mana YouTuber ini subscribe-nya 188.000 subscribe. Semua yang dia review adalah urusan orang lain. Dan sumber yang dia dapat itu bukan dari kepalanya, bukan dari wawasannya, tapi dia mendapatkan informasi itu dari pihak ketiga, yang mana dari pihak ketiga itu belum tentu ada kebenarannya. Dan beberapa kasus dari pihak ketiga yang dia review itu sudah diverifikasi kebenarannya. Nah, inilah salah satu YouTube negatif yang seharusnya tidak ada di YouTube, yang menyesatkan banyak orang, yang mana informasi yang dia sampaikan itu terlalu buruk karena dia mengikuti atau mencampuri urusan orang lain. Biasanya karyanya adalah dari berupa berita, yang mana berita dalam bentuk tulisan, kemudian dia implementasikan dengan kalimat ucapan yang dia sampaikan dalam bentuk video. Tujuannya adalah untuk mencari orang-orang negatif, agar orang-orang negatif itu melihat videonya, kemudian pada saat melihat videonya ada iklan lewat, maka dia akan mendapatkan uang 0, sekian dolar. Nah, inilah salah satu beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Orang-orang seperti ini pastinya tidak menarik sama sekali bagi orang yang berwawasan, orang-orang positif, karena dia tidak memberikan manfaat sama sekali. Nah, ini salah satu contoh review negatifnya untuk uang dan subscribe tentang Metaverse. Pertama, Metaverse itu adalah generasi Ponzi proses dari Rusia. Itu judul reviewnya. Nah, ini di sini kita bisa melihat ada sebanyak 6.000 orang yang menonton. Dan di komentarnya banyak sekali orang yang tidak mendukung video ini. Kenapa orang tidak mendukung? Karena orang mengerti apa itu proses. Nah, tapi di sisi lain ada banyak kasus orang yang mendukung, orang yang tidak mengerti apa itu proses. Kemudian ada juga yang ikut-ikutan pemula sebagai YouTuber, mungkin lagi tidak ada kerjaan, dia mencoba untuk mendapatkan uang cepat. Dia melihat postingan Taja Teja misalnya, dengan mereview sebuah bisnis yang luar biasa berskala global dengan kecepatan tinggi dalam waktu 3 bulan bisa menembus 5 juta partisipan, maka dia mencoba mereview dan mengulangi kalimat-kalimat yang ada di YouTube-nya Taja Teja. Dia namanya Anggi. Nah, kita bisa melihat ya cara mereka menyampaikan, keterampilan mereka menyampaikan. Bahkan mereka tidak menjelaskan apa itu skema Ponzi sama sekali. Bahkan di beberapa komentar
dia tidak bisa menyebutkan ya apa ciri-ciri Ponzi itu sendiri. Nah, dari sini jelas wawasannya nggak ada sama sekali tentang apa yang dia bahas. Dia hanya membahas ulang apa yang sudah terjadi di dalam sebuah berita yang pastinya ada historikalnya, ada klarifikasinya, ada kebenaran hal yang lainnya. Nah, di sini saya lanjut. Teman-teman, apa yang dia review di Metaverse ada sumbernya. Dia mengambil dari di 6 Juli tahun 2020 ada sebuah yurisdikasi atau otoritas dari Filipina, SEC Filipina itu pernah menyatakan ya proses adalah skema piramida. Tapi hanya sampai di situ karena tidak ada klarifikasi lebih lanjutnya dan tidak bisa menyampaikan apa yang sudah didetailkan oleh developnya proses. Dan pada akhirnya berita ini tenggelam, tapi proses secara pembuktian masih ada sampai saat ini. Nah, itu adalah kekuatan dari proses terdesentralisasinya, yang mana ketika suatu otoritas sentral yang mana ingin menjatuhkan, tapi pada prinsipnya hanya sekedar menyampaikan informasi, ya, menyarankan, dan tidak menemukan logika dan fakta apa yang terjadi di Metaverse, apa sistem Metaverse dan proses, dan mereka tidak dapat menjelaskan secara detail. Kemudian di 7 April 2021, satu lagi regulator dari Montana, ya salah satu komunitas yang ada di Montana pun itu pernah menyatakan proses itu adalah Ponzi. Kemudian di tahun 2021 juga di bulan Maret ada salah satu institusi dari Indonesia menyampaikan bahwa proses itu adalah investasi bodong. Nah, kita sama-sama tahu di dalam pengembangan proses itu tidak menemukan pengumpulan dana sama sekali. Tidak ada faktor investasi pada umumnya. Tidak ada ciri investasi pada umumnya. Proses adalah pemasaran matrik. Murni adalah sebuah logika pemasaran yang mana produknya adalah program level yang dipasarkan dan bonusnya 100% diambil atau dimiliki bagi teman-teman yang bisa memasarkan. Satu pun tidak ada pengumpulan dananya, sedikit pun tidak ada persentase ROI-nya 1%, 2% per harinya, dan itu adalah kesalahan. Ya. Dan di situ kita bisa melihat daftar investasi bodong, dan satu-satunya yang belum berhenti sampai saat ini itu hanyalah proses. Yang lainnya berhasil mereka matikan sistemnya karena semuanya adalah sentral. Yang hebatnya di tanggal 1 Agustus 2022 salah satu SEC US, yang mana SEC US ini adalah salah satu regulator yang sangat kuat dalam hal finance. Ini mempengaruhi global. Nah, di situ dia menyatakan bahwa proses mengumpulkan dana sebanyak 300 miliar. Dan dia melihat sebuah sistemnya proses itu adalah piramida sistem, yang mana di situ ada pengumpulan dana, tapi pada prinsipnya kita tidak menemukan fakta itu. Dan sudah diklarifikasi semua 4 poin ini, dan sampai saat ini tidak ada yang menjawab dalam kategori dari pihak SEC-nya. Karena logika apa yang ada di proses itu sudah disampaikan detail oleh Lado Oktanikop, yang tadinya Lado Oktanikop statusnya adalah buronan dalam hal pencarian, daftar pencarian orang, tapi pada prinsipnya Lado Oktanikop berani muncul di IMI-DTP di Georgia. Dan dia pernah menyampaikan informasi ini secara terbuka di banyak video, dan dia menyatakan kesalahan fatal. SEC menyatakan bahwa proses adalah piramida sistem dan investasi. Kita akan lihat video reviewnya, fakta SEC dan Metaverse. Teman-teman, di sini 2 bulan lalu, salah satu IMI-DTP di Georgia yang mewawancarai Lado Oktanikop untuk mengklarifikasi bahwa pendapat dari SEC adalah kesalahan. Klaim SEC itu tidak mendasar sama sekali. Di sini juga dijelaskan seharusnya SEC lebih fokus
membasmi atau menargetkan Ponzi yang sifatnya pengumpulan dana, yang mana Metaverse adalah pada prinsipnya adalah logika pemasaran sah, tapi diimplementasikan di dalam smart contract. Kemudian ada satu lagi video, Lado Oktanikop juga menyampaikan secara terbuka, ya, dia menyampaikan bagaimana pemalsuan yang dibuat oleh SEC itu adalah mengancam kebebasan semua orang. Di dalam video itu juga dia menyatakan bahwa SEC terlalu takut dengan desentralisasi. Beberapa proyek desentralisasi besar seperti Ripple, Binance, dan beberapa proyek raksasa desentralisasi blockchain teknologi itu diganggu oleh SEC, termasuk Porses. Kemudian ada juga informasi terbuka dari Lado Oktanikop. Dia menyatakan tindakannya untuk Metaverse ke SEC dan menjadikan Metaverse lebih kuat. Nah, di dalam pengembangan Metaverse yang tadinya SEC mengklaim Porses adalah Ponzi, piramida sistem, sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan Metaverse. Tapi Lado Oktanikop memanfaatkan momentum ini untuk mempromosikan Metaverse, kemudian memperbaiki sistem-sistem yang kemungkinan akan ada auditor dari sentral seperti SEC. Ini akan menarik. Ini adalah fakta bahwa Metaverse sangat kuat, dan apa yang disampaikan dengan review-review video YouTuber itu adalah fakta. Memang mereka mencari uang, memanfaatkan besarnya komunitas Metaverse. Teman-teman, sadari ya, kita sedang mengerjakan bisnis berteknologi blockchain, terdesentralisasi, dan akan terus berkembang tanpa ada rintangan apapun. Kita melihat roadmap-nya yang cukup panjang. Semua peluncuran produk atau program yang ada di Metaverse tidak ada unsur sentralnya, tidak ada unsur pengumpulan dana pun sedikit pun, dan sistem ini cukup kuat karena berada di jaringan Polygon. Sebentar lagi kita akan mendapatkan produk pertamanya sebagai produk ekosistem, yaitu NFT, dan kedepannya juga kita akan ada pembagian distribusi Porscoin utama setelah ekosistem Metaverse sepenuhnya diluncurkan. Teman-teman, ini akan menarik. Kita akan mendapatkan sebuah momentum, uang-uang besarnya ada di belakang. Sekarang ini kita mendapatkan program klasik sebagai fondasi awal untuk pengembangan bisnis Metaverse. Di klasik program telah banyak menciptakan orang-orang yang berubah dalam hal finansialnya. Ini adalah salah satu bukti keberhasilan program ini, yang mana program ini sepenuhnya ya untuk umum, yang sepenuhnya untuk membantu perekonomian orang-orang seluruh dunia, untuk membantu teman-teman yang biasanya menjalankan bisnis ditipu, bisnis online yang merugi, yang mana semuanya itu tidak ditemukan faktor-faktor penipuan di Metaverse. Ini menarik, kita mendapatkan sistem yang cukup kuat sebagai solusi kita sebagai pelaku bisnis network mendapatkan bisnis yang hebat ini. Ya, kita tidak takut lagi berkreativitas. Apa yang kita lakukan hari ini itu akan bermanfaat untuk masa yang akan datang. Kita mengembangkan sistemnya, kita mengembangkan bisnis ini, kita memasarkan produknya, maka kita akan mendapatkan hasil secara bertahap dengan peningkatan penuh setelah peluncuran nantinya. Teman-teman, kalau dulu mindset kita berbisnis pemasaran, kita mencari orang. Menariknya, mindset kita di Metaverse, kita dicari orang-orang. Orang-orang akan datang untuk bergabung dengan Metaverse dengan penerapan ilmu pemasaran kita diaktifkan. Ini adalah untuk pemula. Bagi teman-teman yang bukan profesional network, jalankan pola ini. Aktifkan ilmu pemasaran. Bagi teman-teman yang memang profesional di dalam pengembangan bisnis pemasaran atau network, silakan lakukan kreativitas tanpa batas. Pada prinsipnya, matriks sistem dibuat oleh Lado Oktanikop itu hanyalah sebuah sistem yang berlaku untuk umum. Produk-produk digitalnya juga pada prinsipnya adalah semuanya untuk umum yang tidak pernah menyertakan keuntungan individu yang mana tidak ada pengumpulan dana sedikit pun. Ini menarik karena kekuatan dari bisnis ini adalah terdesentralisasi, tidak menyertakan faktor dana, tidak menyertakan faktor sentral dana, tidak menyertakan faktor sentral sistem.
Jadi cukup aman ketika teman-teman ingin menjalankan bisnis ini. Teman-teman bayangkan ketika kita ingin menjadi owner, kita harus mengeluarkan banyak biaya, membutuhkan IT, tim pemasaran, tim founder, memikirkan hal ini, hal itu. Itu hanya untuk sebuah kreativitas kita ketika kita berniat menjadi owner. Di Metaforce, semuanya sudah disiapkan oleh Lado Oktanikov. Orang-orang yang terlibat di Metaforce statusnya adalah independent business owner. Teman-teman bisa bebas melakukan bisnis ini, kreativitas tanpa batas, sangat cocok untuk penerapan komitmen dan konsisten. Oke, lakukan bisnis ini, pemasaran ini setiap hari, komit, konsisten, dan fokus. Teman-teman, Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan Metaforce secara umum di Indonesia. Kami akan mengkampanyekan bisnis ini, bukan untuk mengajak orang, bukan untuk mencari orang, bukan untuk menjual dalam kategori penjualan langsung. Tapi kami bertujuan untuk memberikan manfaat, memberikan sebuah peluang bisnis yang luar biasa. Dengan apa yang kita sampaikan secara informasi, orang akan menerima informasi tersebut dan pada akhirnya orang akan mendapatkan manfaat untuk sebuah peluang bisnis jangka panjang. Teman-teman, Power Team Indonesia menyiapkan semuanya. Kita ada akademi secara bertahap di YouTube channel, bisa diakses sebagai materi akademinya. Teman-teman juga bisa terhubung dengan tim-tim leader hebat Power Team Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami juga menjalankan akademi di grup WhatsApp untuk tim-tim yang sudah bergabung. Dan kami juga menyediakan fasilitas-fasilitas umum lainnya untuk mendapatkan informasi Metaforce, yang mana informasi yang kami dapatkan hanya menyampaikan dari global internasional, disampaikan di Indonesia untuk manfaat. Oke, terima kasih. Saya telah menyampaikan materi khusus, yang mana materi ini lebih spesifik untuk pemahaman pengembangan atau mendukung dalam hal pengembangan Metaforce. Ini adalah pemahaman khusus yang berhubungan dengan YouTube. Jadi harapannya teman-teman bisa memahami dan dapat melihat mana YouTuber yang baik, mana YouTuber yang harusnya diikutin, dan teman-teman dengan adanya Metaforce, teman-teman juga bisa memanfaatkan Metaforce sebagai media informasinya ke YouTube. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan YouTube untuk informasi, untuk menyampaikan informasi Metaforce, dan pastinya selain dari itu juga percepatan dari channel YouTube teman-teman ke depannya akan sangat cepat, karena seiring berkembangnya komunitas besar Metaforce ini, kita bisa melihat Metaforce ini akan sangat banyak peminatnya ketika sistem ini diluncurkan secara penuh nantinya. Ini belum dimulai, ini masih pra-peluncuran. Sistem ini akan sangat hebat dan akan mengeluarkan banyak produk-produk blockchain, yang mana produk blockchain adalah sebuah peluang besar yang harus kita ambil saat ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Selain dari materi ini juga kami menyediakan fasilitas setelah ini untuk tanya jawab. Bebas mau menanyakan apapun, pada prinsipnya tujuannya adalah untuk hal yang bermanfaat. Kita akan ngobrol santai di forum ini. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Thank you. Oke, terima kasih Bang Ensi atas penjelasannya tentang fenomena para YouTuber yang memanfaatkan kehebatan Metaforce, popularitas Metaforce. Namun memang kita tahu lebih banyak orang yang memanfaatkan dari sisi negatif sehingga populer channel YouTube-nya daripada mendukung. Karena apa? Karena ketidaktahuan, karena belum memahaminya cara kerja desentralisasi dari blockchain. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mendapatkan kiriman video-video dari calon mitra atau mitra yang baru gabung tentang video-video itu, Anda tidak usah gegabah, nggak usah panik, nggak usah bingung, tetapi Anda harus melihat dari sisi yang lain, out of the box, bahwasanya apa yang disampaikan oleh YouTuber itu bukan berarti langsung menjelekan, tetapi bisa jadi mereka memanfaatkan kehebatan power team Forsas dalam hal ini sehingga menjadikan dia terkenal. Nah, ketika channelnya terkenal, pastinya monetisnya juga akan banyak dan dia memang menghasilkan uang dari
channel YouTube-nya. Memang bisnis mendapatkan monetize dari iklan di YouTube itu tidak kecil. Jutaan, puluhan, bahkan ratusan juta. Dan itu sah-sah saja. Itu sah-sah saja mereka mendapatkan monetize uang dari YouTube, karena itu memang banyak orang melakukan itu dalam kondisi seperti ini, kondisi zaman online. Tetapi kita harus tetap bijak, kita tetap harus melihat dari sisi yang berbeda, bahwa pemahaman tentang desentral, blockchain, cryptocurrency itu ternyata tidak semua orang paham. Sehingga bagi Anda yang memang belum paham, masih akan gamang, akan ragu. Nah, ini yang harus Anda siapkan mental Anda, siapkan informasi dan pengetahuan Anda tentang channel YouTube yang semacam ini. Metaverse adalah desentral, sehingga pasti musuhnya adalah bisnis yang platformnya sentral. Seperti SEC itu ada sentral. Dia akan kehilangan para pengguna, para nasabah, konsumen yang selama ini dia melakukan investasi di dalam bisnis sentral ketika desentral ini semakin berkembang. Satu sisi kita memang menggunakan desentral, tapi banyak orang yang tidak setuju dengan konsep desentral, yaitu kelompok-kelompok sentral seperti SEC dan lain-lain. Sehingga ketika ada berita-berita yang tentang desentral, dia pasti akan melawannya. Padahal itu adalah dua dimensi yang berbeda. Dua dimensi teknologi yang berbeda antara sentral dan desentral. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasan dari Bang Kensi. Dan saya akan kembali ke teman-teman yang ada di sini. Nampak semua teman-teman di sini masih menyimak acara kita, 96 partisipan, dan kita melihat ada 16 pemirsa yang ada di channel YouTube. Silakan Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang punya pertanyaan, baik pertanyaan dari mitra, calon mitra, atau dari diri Anda sendiri yang ingin disampaikan, silakan raise hand, silakan menyapa untuk bertanya. Karena kesempatan di Zoom inilah sebetulnya Anda bisa bertanya langsung dan langsung dijawab. Ya. Oke. Apa kita mau nyetel video dulu sebelum ada ide bertanya? Mau nyetel video apa ini kira-kira? Sebentar. Ini suaranya pada diem. Kayaknya saya matikan mic-nya biar saya hidupkan aja, biar cemroet kayak burung beo. Nah, kan? Pak Haris. Ya, Pak Junedi mau bertanya. Pak Junedi mau bertanya. Iya, saya mau bertanya masalah ini tentang pasif dan aktif gitu ya. Yang diharapkan dengan proses perkembangan metaverse ini, khususnya bagi member yang aktif. Nah, yang aktif ini yang ingin saya tanyakan gitu, pada saat kalau cerita memberikan penjelasan pada calon member. Nah, ada istilah mungkin kalau bisa dan memungkinkan tuh prospek sebanyak-banyaknya. Nah, bedanya itu di mana? Apakah salah satu contoh misalnya kita memberikan penjelasan kepada satu orang itu gabung, kemudian terjadi recycle ya kan, itu recycle-nya itu ke kita ya, kemudian 2 orang juga sama, 3 orang juga